Konnichiwa. Oke, sebelum kita mulai belajar, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode yang akan kita gunakan di channel ini, yaitu metode bayi. Metode bayi adalah metode yang Watashi kembangkan histori pada saat Watashi belajar Nihongo mukashi. Jadi metodenya Shimpuru dan Anata Tachi sudah pernah menggunakan metode ini pada saat Anata Tachi belajar Indonesia Go. Oke, jadi kalau Anata Tachi sekarang bisa ngomong bahasa Indonesia atau Indonesia Go, itu artinya kalian punya bakat untuk ngomong bahasa Jepang juga kalau kalian mengikuti metode ini. Oke, sebelum mulai belajar, kita harus punya target dulu. Kalau belajar tanpa target, lama-lama kalian akan bosen dan berhenti di tengah jalan. Jadi kita harus menentukan target. Sampai kapan kita belajar, sampai seberapa kita ingin bisa lancar bahasa Jepang. Oke, ini metode bayi. Jadi, pertama yang harus kita cari adalah bayi itu di umur berapa sih bisa ngomong dengan lancar? Oke, jadi kita coba tanya ke Google. Google ni kite mimashou. Oke, kapan bayi itu bisa ngomong dengan lancar? Jadi menurut Google, pada umur 2-3 tahun, bayi mulai merangkai kata dan ngomong dengan jelas. Buat kalian yang udah belajar bahasa Jepang selama 2 tahun, kalau kalian ngomongnya masih belum jelas, ada yang salah dengan metode belajar kalian. Tapi tunggu dulu, bayi yang baru lahir itu kan belum bisa baca, belum bisa mikir sendiri, beda dengan kalian. Jadi, coba kita cek bayi itu bisa ngomong dari umur berapa tahun. Oke, bayi pada umumnya mulai mengeluarkan kata pertama mereka pada umur 12 sampai 18 bulan. 1 sampai 1,5 tahun ya. Nah, artinya kalian udah curi start. Kalian udah bisa baca, udah bisa mikir sendiri, udah bisa ngatur waktu sendiri. Jadi kita kurangi. Kita ganti lagi ya. Jadi di angka-angka di sini kita harus kurangi 1 tahun. Berarti kalian harusnya sudah bisa ngomong bahasa Jepang dengan jelas setelah belajar 1-2 tahun. Di umur 2-3 tahun, di sini 3 atau 4 karena kita kurangi 1 tahun jadinya 2-3 tahun. They can describe activities bla 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 bla. Mereka bisa mendeskripsikan atau menjelaskan aktivitas menggunakan kalimat yang kompleks dan berbicara dengan lancar. Oke, jadi target kita adalah ngomong bahasa Jepang dengan lancar. Jadi 3-4 tahun dikurangi 1 tahun jadinya 2-3 tahun. Target kita untuk lancar ngomong bahasa Jepang adalah 2 tahun. Selanjutnya kita harus tahu ada berapa banyak kosakata yang harus kita hafalkan untuk bisa ngomong bahasa Jepang dengan lancar. Oke, jadi berapa banyak kata yang harus kalian hafalkan untuk bisa lancar ngomong bahasa Jepang? Jawabannya adalah 5.000. Jadi kalian harus hafalin 5.000 kata untuk bisa lancar ngomong bahasa Jepang. Ditambah 2.000 kanji. Jadi ada 50.000 kanji yang perlu kalian hafalin cuma 2.000 aja. Tapi beberapa minggu lalu saya sempat translate sekitar 7.000 kata bahasa Jepang ke bahasa Indonesia dan lebih dari setengah dari 7.000 kata itu nggak terlalu penting dan jarang banget dipakai pada percakapan sehari-hari. Jadi kemungkinan besar kita cuma perlu sekitar 3.000 sampai 3.500 kotoba atau kosakata untuk bisa lancar ngomong bahasa Jepang. Untuk kanji, menurut Keikengnya Watashi, nggak usah 2.000, cukup sekitar 1.000 sampai 1.200 kanji aja karena banyak kanji yang sebenarnya jarang dipakai di kehidupan sehari-hari. Jadi target kita adalah 3.500 untuk kosakata dan 1.200 untuk kanji dalam 2 tahun. 3.500 kosakata plus 1.200 kanji dalam 2 tahun itu adalah target akhir kita. Jadi untuk mencapai target akhir kita itu kita perlu membuat target harian. Caranya adalah ada 3.500 kotoba dan dibagi 730 hari. 4,79 kita bulatkan jadi 5 ya. Jadi kosakata yang harus kita hafalkan per harinya adalah 5. Cukup 5 untuk bisa lancar bahasa Jepang dalam 2 tahun. Nggak banyak kan? Terus untuk kanji, ada 1.200 kanji yang harus kita hafal dibagi 730 hari. 1,6 kita bulatkan jadi 2. Jadi dalam sehari kita cuma perlu hafalin 2 kanji aja. Gampang kan? Kita cuma perlu belajar 5 kosakata dan 2 kanji per hari. Jadi dalam belajar bahasa Jepang itu nggak perlu pinter. Kita cuma perlu konsisten. Oke, lanjut ke cara menghafal kosakata baru. Belajar bahasa Jepang itu beda dengan belajar biologi atau belajar rumus matematika dan pelajaran-pelajaran lain di sekolah dulu. Hari ini dihafalkan, besok ulangan, 2 hari lagi udah lupa karena ulangannya udah selesai. Apa itu hal yang buruk? Enggak, karena kemungkinan besar materi biologi atau materi matematika itu nggak akan kita gunakan lagi di
kehidupan nyata, kecuali kamu mau masuk ke Waseda University jurusan matematika. Tapi dalam belajar suatu bahasa baru, kalian nggak boleh hafal hari ini terus besok dilupain. Bahasa itu skill. Itu artinya kalian harus ingat seumur hidup. Caranya gimana? Gampang. Masukin kosakata baru tersebut ke ingatan jangka panjang, jangan ke ingatan jangka pendek. Untuk masukin suatu informasi ke otak, ke long term memory, atau ke ingatan jangka panjang, caranya sebenarnya ada banyak, kayak nonton sesuatu yang berepisode, yang memiliki cerita, atau merasakan suatu kejadian secara berulang-ulang. Untuk belajar kosakata baru di sini, kita akan pakai metode repetisi atau pengulangan. Berapa repetisi yang harus kita lakukan untuk bisa mengingat suatu informasi baru? Mari kita cek Guru Sensei. Memorizing new words will definitely help you, blah 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 blah. You will need 30 to 50 seconds to memorize the word, but you need to give you blah blah blah. Kalian perlu waktu 30 sampai 50 detik untuk masukin kata baru ke ingatan jangka pendek, tapi kalian perlu 6 sampai 12 kali pengulangan untuk bisa masukin kata tersebut ke ingatan jangka panjang. Poin utamanya ada di sini, over a period of time. Misalnya kalian mau mencoba menghafal kata bahasa Jepang dari meja, tsukue. Nah, perlu 6 sampai 12 kali pengulangan. Kalian anggap aja deh, kalian pilih 10 kali pengulangan. Terus kalian coba tsukue. Yosh. Hari ini mungkin kalian ingat apa itu tsukue. Tapi kalau metode pengulangan kalian kayak gitu, setelah beberapa hari kalian bakal mulai lupa. Metode pengulangan yang dipakai harus ini, over a period of time. Artinya kalian harus kasih jeda sebelum menghafal ulang kosakata tersebut. Karena tujuan kita di sini adalah lancar bahasa Jepang seumur hidup, jadi kita akan gunakan 12 kali repetisi. 1 kali repetisi dalam sehari selama 6 hari berturut-turut. Jadi hari ini kalian baca sekali, besok kalian baca sekali, besoknya lagi baca lagi selama 6 kali berturut-turut. Setelah belajar 6 hari berturut-turut tentang kata yang sama, kita akan belajar per bulan selama 6 bulan. Jadi totalnya adalah 6 hari ditambah 6 kali sebulan. Bingung? Nggak masalah. Kami akan sediakan materinya di Instagram Cakuring Huhu, tolong di follow. Kalian cukup kunjungi akun IG Cakuring Huhu 1 kali sehari untuk belajar pengulangan dan belajar kosakata baru. Semua akan kami sediakan karena watashi tachi tahu anak tachi itu malas bikin catatan sendiri. Untuk materinya saya akan gabungkan semua buku yang saya punya dengan pengalaman saya belajar kosakata dulu. Jadi nggak usah ragu sama kualitasnya. Kami akan siapkan materi per hari, apa yang harus dipelajari di Instagram nanti. Jadi jangan lupa follow. Nah, sekarang saya mau bahas sedikit soal orang-orang Indonesia yang sudah di Jepang selama lebih dari setahun tapi masih belum lancar bahasa Jepang. Sebelum saya bahas alasan kenapa banyak orang Indonesia yang tinggal di Jepang dan punya sertifikat JLPT tapi kaiwannya nggak bagus, saya mau memperkenalkan kalian ke satu orang yang tinggal di Indonesia selama lebih kurang 1,5 tahun, tapi belum lancar ngomong bahasa Indonesia. Ini orangnya. Konnichiwa. Mari kita tanya alasannya. 私はインドネシアに1年半住んでいたのにインドネシア語があまり上手じゃありません。大きな理由は3つあります。1つ目の理由は単純に勉強が足りない。1年半でメモした言葉の数は300くらいしかないです。当時の私はそんなに勉強しなくてもインドネシアに住んでいるからインドネシア語が勝手に上手になると思っていました。2つ目の理由は復習しない。メモにいろいろなインドネシア語を書いてみたけど書くだけで復習しなかったからほとんど覚えていません。3つ目の理由はインドネシアにいる間ほとんど日本語しか使っていなかった。日本にいるインドネシア人の皆さんは同じインドネシア人と一緒に住んでいる人も多いと思います。日本に住んでいても普段話す言葉がインドネシア語ばかりだと日本語は上手になりません。私のように無駄な時間を過ごさないためにできるだけ日本人と会話をする機会を作りましょう。日本人の友達を作るのが難しいと思う方はこのチャンネル私たちを友達だと思ってコメント欄で日本語を使ってたくさんコメントしてください。毎日日記のように今日あったことなどをコメント欄に書いてくれるだけでもとても練習になると思います。私はインドネシアに住んでからしばらくはインドネシア語が全く話せませんでしたが、インドネシアに住んでから1年くらい経った頃にインドネシア人の友達ができて、ほぼ毎日その子と会っていました。
その子はもちろんインドネシア語しか話せないので、私も片言のインドネシア語で頑張ってインドネシア語で話す努力をしました。 Google 翻訳を使ったりジェスチャーを使ったり、どうしても伝わらない時はチャクラに助けてもらったり、一人ではまだまだ下手くそなインドネシア語でしたが、その頃からやっとインドネシア語を使うようになりました。そのおかげで私はその後の半年間でだいぶインドネシア語が成長しました。とにかく言語を学ぶ上で一番大切なことは、日常生活の中でどれだけその言語に触れているかだと思います。私ももっとインドネシア語が話せるように皆さんと一緒に頑張って勉強していきます。そこでこれから私のインドネシア語成長記録を時々 YouTube にアップしていこうと思っています。日本語を練習したい方はこのコメント欄に日本語を使っていろいろ送ってみてください。もちろんインドネシア語でのコメントもお待ちしています。 Jadi alasan utama kenapa banyak orang yang nggak jago-jago pas belajar bahasa Jepang adalah karena mereka nggak belajar secara rutin dan metode mereka salah, nggak dimasukin ke long term memory, nggak dimasukin ke ingatan jangka panjang. Yang sudah di Jepang mungkin belajarnya sekarang cuma 2 atau 3 bulan sebelum ujian JLPT. Jadi walaupun mereka bisa lulus JLPT, karena mereka belajarnya cuma sekedar untuk lulus JLPT, jadi mereka tetap nggak bakal bisa ngomong. Entah mau lulus atau mau nggak, sama aja nggak bakal bisa ngomong dengan lancar. Tinggal di Jepang aja nggak cukup untuk bikin bahasa Jepang kalian berkembang. Kalian tetap harus belajar secara rutin. Jadi di channel ini kami berdua akan menggabungkan metode belajar long term memory atau ingatan jangka panjang untuk materi yang harus diingat dan sekaligus melatih kemampuan listening kalian lewat video YouTube di sini. Intinya kalian cukup ikuti panduan dari IG kami dan kami jamin kalian akan bisa ngomong bahasa Jepang dengan lancar kayak Nihonjin. Di video selanjutnya kita akan lihat kemampuan bahasa Jepangnya, kemampuan bahasa Indonesianya Shiori yang dia pelajari selama 6 bulan. Pastinya akan ada subtitle bahasa Jepang, jadi kalian tetap bisa belajar bahasa Jepang dari percakapan kami nanti. See you in the next video. See you in the next video. Bye bye. See you in the next video. Bye bye.